Udah jangan rame ya, saya jelaskan dulu. Pada semester awal sebelumnya, semester ganjil atau semester 1, kita sudah mempelajari banyak tentang perbedaan zat termasuk pengklasifikasiannya sesuai dengan bentuk dan jenisnya. Ada zat zat padat, nggak ada zat pahit ya. Ayo, lupa sudah, baru libur seminggu sudah lupa. Zat padat, kemudian zat cair, kemudian apa yang ketiga? Zat yang berbentuk gas. Nah, di bab 7 ya. Di bab 7 kita akan mempelajari tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan diperhatikan buku materinya masing-masing. Jadi di situ ada pertanyaan, pernahkah kamu ke tempat cucian mobil? Gak pernah ya? Mana ada anak kelas 2 SMP ke tempat cuci mobil? Pernah ya? Ikut siapa? Oh, ikut kakak. Ya, berarti memang pernah ya. Kirain sama nyetir mobil sendiri gitu kan? Oh, gaya nyetir mobil sendiri, habis itu dicuci mobilnya. Enggak ya? Jangan, belum punya KTP, belum punya SIM, jangan nyetir mobil dulu. Kemudian pada gambar sudah ditampakkan bahwasanya itu ada sebuah alat atau yang biasa disebut dengan hidrolik. Itu namanya hidrolik. Nah, kalau sampean motor, mobil itu skopnya berbeda. Tahu skop ya? Skop bahasanya kalian kan skop. Sebenarnya kan shock. Shock itu adalah tekanan. Nah, shock breaker, break artinya menghancurkan atau menekan tekanan. Tuh. Jadi peredam tekanan. Makanya setiap kendaraan bermotor pasti ada shock breaker. Nah, kalau sampean suka dunia otomotif, permotoran, permobilan, harusnya memakai bahasa yang benar, bahwasanya itu bukan skop. Skop gencak betul atau bahasa madu. Itu shock breaker. Shock breaker. Jadi peredam tekanan tuh. Dan kalau di tempat pencucian mobil kita biasa pakai hidrolik. Bahasa hidra artinya cair. Berarti kalau hidra atau hidro itu berarti berhubungan dengan zat cair. Zat cair. Artinya mesin tersebut menggunakan tekanan zat cair hidrolik. Tuh. Tahukah kamu bagaimana prinsip kerja alat tersebut sehingga mampu mengangkat mobil yang sangat berat tersebut? Bagaimana Fitri? Tahu kenapa? Ya, makanya jangan bicara sendiri ya. Nah, tuh, nanti sampai nggak tahu. Sampai di Pendobo saja temannya nyampe Jakarta, sudah sampai masa depan. Kamu muter-muter di sini aja. Letek penter ya. Tuh, makanya perhatikan. Kita buka halaman berikutnya, halaman kedua. Nah, di situ sudah mulai ditampakkan ada 3 gambar. Tuh, pertama gambarnya orang naik motor di jalanan yang berlumpur. Kemudian yang kedua ada gambar sepatu boot. Yang ketiga gambar sepatu hak tinggi. Apa hubungannya dengan tekanan zat? Kita baca sama-sama, perhatikan bukunya. Pada saat musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Kenapa? Karena medan yang berlumpur itu tekanannya tidak sama rata. Ya, jadi ada beberapa tanah. Kalau sampai di daerah pedesaan, nggak ada aspal, nggak ada paving yang dilewatin tanah. Kalau habis kena hujan, tanah itu ada yang beberapa bagian itu menjadi berlumpur ketika dilewati. Ada juga tanah yang memang sudah keras, jadi dia tidak berubah tekanannya. Alhasil ketika sampai lewat,
motor tidak stabil karena jalanannya berlumpur. Apa hubungannya dengan tekanan? Nanti saya jelaskan. Gambar kedua adalah sepatu boot. Kenapa banyak pekerja proyek ketika bekerja di tempat-tempat yang memang mungkin kalau seperti tukang bangunan ya, saya bicara tukang, juga kuli bangunan, itu pasti mereka di sekelilingnya banyak tercecer paku. Selain kita bahas yang berlumpur ya, biar kakinya tidak kena lumpur, biar tidak kotor. Yang kedua termasuk benda-benda tajam. Jadi biasa untuk melindungi atau untuk protokol keamanan mereka bekerja, mereka pakai sepatu boot. Nah, sepatu yang aman apabila terkena paku karena cukup keras. Itu memiliki tekanan yang berbeda daripada sepatu-sepatu biasa, punya kekerasan yang berbeda. Yang ketiga yaitu gambar sepatu hak tinggi. Apa hubungannya sepatu hak tinggi, sepatu boot dengan kendaraan yang lewat di medan berlumpur? Ada hubungannya. Sepatu hak tinggi itu memiliki hak di belakang. Itu tujuannya adalah kalau dipakai seorang perempuan, satu, itu menambah kesan estetis atau estetika, yaitu memiliki kesan indah. Nah, kelihatan agak tinggi, sepatu hak tinggi. Nomor dua, kalau di kantor nggak boleh kayak sampai lari-larian ke temennya kan? Ya. Nah, karena kantor itu tempat bekerja, di mana orang sibuk fokus bekerja. Kemudian biasanya kalau di kantor-kantor itu lantainya itu selalu dibersihkan dan identik sama licin. Pak, kalau sudah licin kenapa pakai sepatu hak tinggi? Itu prosedural yang harus dipakai biar sampai selama bekerja itu hati-hati gitu. Kemudian hubungannya sama tekanan apa? Jelas ada hubungannya. Contoh yang lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari adalah pisau. Itu kalau ditancapin ke contoh pentol ya, kan sering beli pentol ya, pisau atau garpu biasanya ambil pentol pakai garpu atau pakai sucin, tusuk sate ya. Berhubung nggak sate kan itu pentol, itu tusuk pentol lah. Nah itu kenapa kok diruncingkan supaya mudah untuk menancap. Kenapa tidak pakai bagian belakangnya spidol gitu untuk ambil pentol? Kenapa? Lo oleh, nggak mungkin dapat ya. Yang ada kemana-mana tuh pentolnya, jalan-jalan ya. Itu yang ada di kehidupan sehari-hari kalian sebagai siswa. Kalau mau beli pentol pasti pakai tusukan yang tajam. Kenapa kok yang tajam bisa nancep, yang nggak tajam nggak bisa nancep? Nah itu ada hubungannya dengan tekanan. Semakin runcing sebuah benda, maka tekanan yang ditimbulkan akan semakin besar. Kemudian semakin tumpul sebuah benda, maka tekanan yang ditimbulkan semakin kecil. Itu ada hubungannya dengan luas permukaan benda. Jadi kenapa tempat duduk kok dibuat rata? Kenapa tempat duduknya nggak dibuat runcing begitu? Nah iya, makanya sudah yang terlambat biar diurus sama Pak Zahri ya. Kita lanjutkan ya. Sudah, Agung bukan siapa-siapa, jangan terlalu dibahas nanti viral ya. Biar. Dah. Jika kamu hendak melewati jalan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Itu pertanyaannya. Memang kalau mau lewat jalan berlumpur, mau pakai sepatu hak tinggi, kan enak Pak pakai sepatu hak tinggi, gak bikin kotor juga, kan tinggi Pak. Kalau permukaannya licin keras, kalau berlumpur nancep ya. Nah, kalau pakai sepatu hak tinggi lewat jalan berlumpur, nancep lah. Tuh.
Agar kamu dapat melewati jalan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu boot. Kenapa? Karena sepatu boot itu memiliki luas penampang atau luas permukaan alasnya, itu mampu untuk meredam tekanan berat badan kita. Jadi kitanya nggak semakin apa bahasa Maduranya? Nyelam. Ya begitu. Lanjut. Dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan mudah melewati jalan berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, itu sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya semakin kecil luas permukaan benda, maka itu akan menimbulkan tekanan yang lebih besar. Makanya jarum harus lancip, paku harus lancip, pisau harus tajam. Karena sesuai dengan peruntukannya atau kegunaannya adalah untuk memberikan tekanan yang sangat besar supaya jarum, paku bisa menancap, sementara pisau bisa membelah suatu benda. Tuh, lanjut. Kemudian sekarang ke gambar berikutnya, itu ada gambar angsa ya. Ada gambar angsa dan ada gambar ayam. Tuh, apa bedanya ayam sama angsa? Beda banget ya. Apa yang bikin beda? Kakinya. Apanya lagi? Rasanya, bentuknya. Yang kelihatan. Kalau rasanya kan harus disembelih dulu. Mukanya, kepalanya. Wajahnya. Bedanya. Oh iya. Bulunya, benar. Beda bulunya ya. Bulu ayam sama bulu bebek atau angsa itu beda. Cuma di sini yang di zoom adalah bentuk kaki. Jadi kakinya angsa dan saudara-saudaranya, ada angsa, ada itik, ada bebek, itu kakinya berselaput, sementara ayam tidak berselaput. Sebentar ya. Kita lanjutkan. Jadi pada bentuk kaki angsa dan ayam itu bedanya adalah kalau angsa memiliki selaput pada kaki-kakinya, sementara ayam tidak. Dan itu yang membuat angsa dengan ayam memiliki kemampuan yang berbeda ketika mereka mencari makan. Ya. Kan mereka bukan hewan buas. Yang mencari mangsa berarti di alam liar. Kalau di rumah kita kan bebeknya nggak nyari makan. Makan apa? Ya kan itu bukan mangsa. Mangsa itu hewan yang lebih kecil, itu namanya mangsa. Ya mereka memangsa cacing. Jadi angsa memiliki selaput sehingga memungkinkan dia untuk mencari makanan di area yang lebih basah atau berlumpur. Beda dengan ayam. Ayam kakinya nggak berselaput. Jadi kalau ayam mereka mencari makan di area berlumpur, kakinya cenderung akan terhisap oleh tanah atau berat badannya membuat dia terjerembab lebih dalam ke dalam lumpur. Yang kedua, termasuk fungsi lain daripada selaput kaki angsa adalah untuk berenang. Jadi kalau angsa, bebek, mereka bisa mencari makanan itu juga di dalam air. Di dalam air. Jadi mereka suka tuh nyelemin cuman kepalanya aja, nyari cacing, nyari apa itu? Larvanya nyamuk. Ya. Apa di sini sebutannya? Laoget. Ketoget. Oh, ketoget, yang ketoget. Nah, dan berbagai macam hewan air lain yang menjadi makanan angsa. Dan membuat si angsa juga mengapung di atas air karena bentuk kakinya yang berselaput. Lanjut ya. Kemudian tekanan zat. Cobalah kamu mengingat kembali materi pada bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar.
pada pembelajaran materi tersebut kamu sudah memahami tentang gaya, bukan? Gaya adalah Tarikan, dorongan. Gaya adalah, coba perhatikan bukunya. Tarikan atau dorongan. Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan itu akan menyebabkan benda berpindah tempat. Ada lagi bentuk gaya selain tarikan dan dorongan yang kita bahas sekarang ini. Gaya bisa disebut sebagai tekanan. Contoh, ketika kalian biasanya yang perempuan ya bantuin ibu buat kue, tepungnya dicampur sama air sama berbagai macam jenis bahan-bahan yang lain dicampur, kemudian dijadikan sebuah adonan seperti donat umpama ya, donat, bakpao, itu biasanya ditumbuk atau dibanting kemudian diberikan tekanan. Satu, tujuannya untuk mencampur bahan-bahan tersebut. Nomor dua, tujuannya adalah supaya ketika nanti dibentuk dia tidak tambah kempis, melainkan dengan campuran beberapa bahan lain dia bisa mengembang. Kalau tidak diperlakukan seperti itu, biasanya jenis-jenis kue bantet atau tidak bisa mengembang. Kemudian contoh yang lain adalah mainan. Mungkin sampai sekarang sama suka mainan, cuman kebanyakan dimainkan anak kecil, yaitu lilin atau malan. Nah, kalian biasa dulu beli malan dibentuk hewan, dibentuk berbagai macam bentuk tumbuhan dan lain sebagainya. Itu dengan cara dipijit atau ditekan supaya terbentuk sesuatu. Artinya gaya merupakan tarikan, dorongan atau tekanan yang bisa membuat benda berpindah tempat atau berubah bentuk. Itu namanya gaya. Kita lanjutkan kepada tekanan zat, halaman 5 ya. Tuh, tekanan pada zat terutama menurut pengklasifikasiannya tadi, yang pertama kali saya sebutkan adalah tekanan zat padat. Zat padat, nanti kita bahas zat cair, kemudian gas. Jadi masing-masing bentuk zat itu bisa memberikan tekanan yang berbeda. Kemudian tekanan zat padat. Tuh, masih ingatkah kamu dengan hasil percobaan pada aktivitas 7.1? Nah, itu pada aktivitas 7.1 ada sebuah koin yang kemudian ditaruh dan ditekan kepada plastisin atau malan yang biasa kalian sebut malan. Kan nanti akan membentuk serupa dengan ukiran yang ada pada koin. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, yang terbentuk itu malannya apa koin logamnya? Malannya. Kenapa? Karena lebih padat mana? Lebih padat koin. Lebih padat koin logam. Tuh, sesuatu yang lebih padat, maka dia cenderung memiliki kemampuan untuk tidak berubah bentuk atau mempertahankan bentuknya karena dia lebih padat daripada benda yang lain. Saya lanjutkan. Kemudian ketika kamu mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kamu telah memberikan gaya pada uang logam tersebut. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan yang kamu berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Jadi semakin kita kuat mendorong plastisin, maka akan semakin menancap ke dalam tuh koin logam. Lanjut halaman 6. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Sampai tahu perahu? Nah, perahu itu dibentuk sedemikian rupa, tujuannya supaya mengapung. Tapi perlu kita pahami bersama, meskipun bambu yang lebih kecil, dia juga bisa mengapung. Why? Kenapa? Bambu
meskipun kecil juga bisa mengapung, nggak harus jadi perahu dulu kan bisa mengapung. Kenapa? Karena enteng, lebih ringan ya, lebih ringan. Jarum lebih ringan nggak dari bambu? Kalau alasannya lebih ringan sehingga mengapung, jarum lebih ringan nggak daripada bambu? Kenapa jarum nggak bisa mengambang atau mengapung? Iya logam. Itu kapal yang ada di pelabuhan itu logam. Lebih berat malahan. Kok mengapung? Ya, kalau sama bicara lebih ringan Pak, sehingga benda itu bisa mengapung dengan alasan lebih ringan. Saya tanya, kenapa jarum yang kecil banget kalau ditaruh di air tenggelam? Kan lebih ringan. Sementara kapal feri di pelabuhan yang mungkin kalau ada yang mau nyeret butuh beberapa truk yang besar ya, karena saking beratnya itu besi semua bro, besi ya, campuran aluminium dan lain sebagainya ya. Tapi dia ngapung. Kenapa kok ngapung tuh besi seberat itu? Karena luas permukaannya. Semakin luas permukaan suatu benda, dia lebih memungkinkan untuk mengapung daripada tenggelam. Jadi makanya jarum meskipun dia lebih ringan, karena bentuknya yang sangat ramping, luas permukaannya sangat kecil, sehingga dia tidak bisa mengapung. Dia akan tenggelam. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi tekanan sebuah benda itu bukan didasarkan karena berapa massa atau berat yang biasa kalian sebut berat ya, yang dia miliki, bukan. Kalau semakin ringan berarti nggak bisa tenggelam, bukan itu alasannya, melainkan luas permukaan. Tuh. Semakin luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil, sehingga membuat kapal yang begitu besar mengapung di tengah laut. Lanjut, di situ mulai dibahas tentang rumus tekanan ya. Tidak jauh beda dengan rumus yang sebelumnya. Masih ada F atau gaya, di mana satuan gaya adalah Newton. Kemudian ada simbol A, yaitu luas bidang. Jangan lupa kalau A besar itu luas bidang, kalau A kecil itu apa? Percepatan. Di situ tekanan dilambangkan dengan huruf P kecil. Ya. Jadi P sama dengan F per A. Artinya tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan suatu benda. Sampai sini sudah bisa dipahami? Sampai sini sudah bisa dipahami? Paham nggak dari tadi yang dibicarakan itu? Hah? Bukan ada yang jawab. Kalau nggak paham, bagaimana yang paham? Jadi kesimpulannya adalah tekanan itu ada hubungannya dengan gaya yang kita lakukan dan luas permukaan. Di sini nggak ada M atau massa, nggak ada W atau berat. Jadi kalau kita bahas tekanan, jauh-jauhin mikirin massa atau berat suatu benda, karena yang mempengaruhi tekanan itu adalah gaya dan luas permukaan. Pak, kan gaya ada hubungannya sama berat? Ya, ada hubungannya sama berat. Tapi selama gaya yang dihasilkan itu lebih kecil daripada berat, maka gaya yang akan diperlakukan kepada sebuah benda juga akan semakin kecil. Kan ini nih,
Orang kalau semakin berat, otomatis tekanannya semakin besar. Tapi itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Pak Virgo, saya besar, kaki saya lebar. Apakah berarti dengan berat badan saya akan terjerembab dalam lumpur? Belum tentu. Kalau saya memakai sepatu boot sama Irul, badannya kecil, ya, kakinya kecil, berat badannya ringan, tapi gak pakai sepatu boot, sama-sama jalan di tempat berlumpur. Berarti siapa yang lebih mungkin terjerembab dalam lumpur? Irul, karena ada luas permukaan yang nempel ke sebuah benda. Sampai sini saya tanya lagi, gimana, sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, silahkan dilanjutkan untuk materi kedua, submateri kedua, yaitu tekanan zat cair, ya. Baca dulu tekanan zat cair, kemudian nanti silahkan tanyakan bagian mana yang tidak dipahami. Silahkan dibaca, saya kasih waktu 5 menit. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan.